guys, balik lagi di podcast Mini Talk. Tempatnya kita ngobrol santai tapi berbobot tentang isu-isu yang lagi relate nih di kehidupan sehari-hari. Dengan aku kayak Nisa yang bakal nemenin kalian selama 15 menit ke depan. Dan halo semuanya, aku Salwa. Seneng banget nih bisa diundang lagi dan ngobrol seru bareng Kayla. Dan halo pemirsa Pendidik Talk. Nah, di episode kali ini kita benar-benar akan membahas topik yang akan membuka mata kita semua. Kita mau ngomongin tentang masa depan pendidikan dan teknologi. Jujur ya, sekarang tuh teknologi udah mau masuk ke lini kehidupan kita. Kayak belajar pakai AI, terus kelas lewat online, dan tugas-tugas digital, serta diskusi pun lewat gadget masing-masing. Nah, bener banget sih, sepakat. Perkembangan teknologi sekarang tuh jalannya cepet banget, kayak roket. Dan mau nggak mau juga dunia pendidikan juga harus ikut bertransformasi besar-besaran karena hal ini. AI, Artificial Intelligence, AI, Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Computer, IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Mukasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi. Menurut kamu nih, seberapa besar sih pengaruh teknologi yang paling bisa di dunia pendidikan saat ini? Kalau menurut aku ini ya pengaruhnya itu luar biasa banget. Jadi coba nih kita flashback sedikit dulu. Kalau kita mau cari-cari materi tugas, kita kan harus ke perpustakaan ya. Terus buku-bukunya juga tebel gitu loh, tahu berjam-jam sekarang. Tapi kalau yang sekarang tuh tinggal buka smartphone gak sih, ketik aja kata kuncinya, pilihan informasi langsung keluar dalam hitungan detik. Belajar juga lebih fleksibel, mau di kamar, di kafe, kampun juga kita bisa ngaksesnya. Bisa lewat Zoom, Google Meet, dan video pembelajaran atau kursus online. Dan teknologi bikin proses belajar kita jadi banget sulit sih, jadi lebih menarik aja gitu. Betul banget nih, jadi guru ataupun dosen bisa pakai video animasi, presentasi yang interaktif, bahkan simulasi digital bisa buat ngejelasin materi yang rumit. Nah, jadi siswa ataupun mahasiswa ini juga disiapkan dengan materi teori yang bikin ngantuk sih. Tapi bisa juga dengan visual secara langsung. Ngomongin soal teknologi ini, ada suatu fenomena yang lagi hangat-hangatnya dan bahkan memicu perdebatan di sekolah maupun kampus, apalagi kalau bukan AI atau bukan buatan seperti ChatGPT. Wah, ini topik yang sensi banget sih ya. Di satu sisi tuh AI itu menolong banget, tapi di sisi lain bisa membawa tantangan baru yang bikin ketak-ketik para pendidikan. Dan soalnya sekarang tuh banyak banget pelajar yang apa-apa bergantung sama AI buat kerjain tugas. Nah, menurut kamu nih ya, sebenarnya lama atau justru beneran sih bagi mahasiswa atau pelajar? Sebenarnya tuh ya, itu
bisa jadi hal yang sangat positif, Kai. Kalau proksinya itu pas. Tapi misalnya nih kita pakai AI nih buat referensi, memahami konsep yang sulit, atau bikin kerangka berpikir buat bikin tugas. Itu sangat membantu banget sih dan efisiensi sekali. Banyak yang pakai AI untuk belajar tinggal copy paste terus lo beri jawabannya, terus langsung masukin ke PPT tanpa kita pikirkan lagi di bawah. Nah, itu dia masalahnya ya. Kayak yang perlu kita garis bawahi nih, yang salah satunya dikhawatirkan itu bukan tentang teknologinya, Kai, tapi melainkan cara manusia menggunakannya. Kalau semuanya hal dibikin secara instan, kemampuan berpikir kreatif kita dan problem solving generatif kita bisa jadi menonaktif. Padahal esensi dari pendidikan kan bukan cuma sekedar menulis tugas ya sih, tapi melatih otak kita untuk berpikir dan memecahkan masalah. Benar, makanya sekarang beberapa instansi mulai bikin aturan tapi tentang penggunaan AI. Terus soal kebaikan kamu nih, apakah AI harus dihapus total di dunia pendidikan? Menurut aku, penggunaan teknologi itu langkah yang kurang bijak karena kita nggak bisa membendung masa depan. Solusinya adalah pendidikan yang harus beradaptasi, metode pembelajarannya yang harus berubah. Jadi pendidikan bisa memperbanyak metode diskusi kelompok, konsultasi yang spontan, ujian lisan, atau praktik langsung. Jadi AI itu diposisi sebagai alat bantu di awalnya aja nih, Kai, bukan sebagai pengganti proses berpikir manusia. Selanjutnya itu, selain masalah ketergantungan AI, ada satu isu lagi nih yang juga kalah penting kalau ngomongin masa depan pendidikan digital, yaitu kesenjangan teknologi. Betul banget nih, ini realisasinya cukup miris ya, Kai. Kita di kota-kota biasa mungkin bisa aja ngomongin, mudah banget ngomongin AI, ngomongin fast online atau VR, tapi faktanya masih banyak saudara-saudara kita di daerah yang pelosok yang jangankan punya perangkat memadai, tapi internet pun juga tenggelam gitu. Diskusinya itu belum apa ya, malah melakukan bakal muncul rintangan kualitas pendidikan yang sebetulnya. Ya makanya teknologi ini wajib dibarengin dengan pemerataan infrastruktur dan pemerintah dan lembaga terkait. Teknologi baru benar-benar bermakna kalau dia bisa diakses oleh semua orang, bukan segelintir kelompok yang beruntung. Sekarang mari kita berandai-andai ke masa depan. Prediksi pendidikan di Indonesia dalam 5 sampai 10 tahun ke depan bakal kayak gimana? Jadi gini, bayangin ya, pendidikan bakal jauh lebih personal, digital, ataupun fleksibel. Nanti kita belajarnya nggak di satu ruangan aja, Kai. Jadi kita mungkin bakal pakai virtual reality buat belajar sejarah langsung ke zamannya, atau belajar biologi dengan masuk ke dalam atau anatomi tubuh manusia lewat simulasi 3D. Terus bakal ada AI personal tutor yang tahu persis gaya belajar kita masing-masing.
banget tuh kalau benar terrealisasi secara nyata. Berarti sistem hafalan materi juga bakal lebih mulai bergeser dong. Tapi di masa depan kemampuan menghafal itu bakal kalah penting dibanding 3 hal: kreativitas, komunikasi, dan kemampuan adaptasi. Karena teori bisa dicari di internet dalam 1 detik, tapi kemampuan untuk mengumpulkan data, berinovasi, dan berkolaborasi itu enggak dimiliki oleh robot ataupun AI. Kita harus siap untuk terus menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Biasa banget ya obrolan kita hari ini. Dari apa yang kita bahas tadi, kesimpulannya adalah teknologi itu punya potensi raksasa untuk menunjukkan pendidikan kita. Mulai dari mempermudah akses informasi, terus AI seperti ChatGPT yang interaktif, dan sampai metode belajar masa depan yang serba digital. Tuh, tapi kita juga harus ingat ada tantangan besar yang harus dihadapi, mulai dari risiko penurunan daya kritis, ketergantungan teknologi, sampai masalah kesenjangan akses. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat yang menentukan baik atau buruknya. Dampaknya tetap cara kita sebagai manusia dalam menggunakannya. Setuju banget nih. Jangan mau kalau pintar sama teknologi yang kita ciptakan sendiri ya. Oke deh, mungkin segitu obrolan seru kita hari ini di podcast Minito. Semoga kita bisa membuka wawasan baru dan bermanfaat buat teman-teman semua nih yang lagi berjuang di dunia pendidikan. Terima kasih banyak buat yang udah mendengarkan sampai akhir. Tetap semangat belajar dan gunakan teknologi secara bijak ya. Oke deh, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. Bye. Bye.